Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan dengan nomor standbook G201 Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan Java, penggunaan variabel dalam Java, tipe data dalam Java, dan penggunaan memori dari tipe non primitif dan data primitif. Jadi kita langsung saja. Untuk Java sendiri ya memiliki yaitu kelas. Nah, di mana dalam kelas tersebut memiliki beberapa metode, yaitu biasa dituliskan di dalam Java itu public class atau public static void, yaitu metode dari Java. Nah, di dalam kelas tersebut itu memiliki beberapa metode. Sedangkan jika metode tersebut tidak masuk ke dalam kelas, maka program tersebut tidak akan berjalan, karena dalam Java itu di dalam kelas itu harus menggunakan metode untuk menjalankan sebuah program. Dan di Java sendiri itu memiliki beberapa kode atau perintah, yaitu seperti system out print, itu memasukkan kata. Nah, jika kita menggunakan system out print dan sebelumnya kan biasa di situ ada tulis in hello world atau string hello world. Nah, dengan tanda kutip 2 nanti akan kita munculkan kata tersebut dengan sistem outprint. Nah, seperti yang kita ketahui, variabel adalah sesuatu yang digunakan untuk menampilkan sebuah nilai yang dialokasikan pada memori komputer. Itu berarti ketika membuat variabel, maka kita juga menyediakan tempat di komputer kita. Nah, misalnya kan seperti ini, kita menuliskan hello world. Nah, itu ada public static void main string art. Nah, nanti kita tuliskan di situ string hello world. Nanti hasilnya akan muncul nanti dengan kita tambahkan perintah system out print. Nah, hasilnya akan keluar seperti yang ada di program yang saya buat. Nah, terus berdasarkan tipe data variabel, sistem operasi mengalokasikan memori dan memutuskan apa yang bisa disimpan di memori. Nah, ya oleh karena itu dengan menetapkan jenis tipe data yang berbeda untuk variabel, kita bisa menyimpan bilangan bulat, desimal, karakter dalam suatu variabel. Nah, misalnya kan in kan untuk bilangan bulat, sedangkan float itu untuk bilangan desimal. Nah, kalau misalnya kita ingin memasukkan kedua nilai tersebut dengan bersamaan, maka kita harus menggunakan double agar kedua-duanya bisa dimasukkan. Nah, selanjutnya untuk tipe data primitif. Nah, tipe data primitif itu ada 8. Nah, untuk ke-8 tersebut itu didukung oleh Java, karena tipe data primitif ditetapkan oleh bahasa dan dinamai oleh keyword atau kata kunci. Nah, untuk tipe data primitif itu yang pertama adalah bit atau byte. Tipe data byte itu adalah 8 bit signate bilangan bulat. Tipe data byte digunakan untuk menghemat memori, karena tipe data byte berukuran 4 kali lebih kecil dibanding dengan in. Nah, untuk selanjutnya itu short itu tipe data yang memiliki 16 bit bilangan bulat. Nah, short juga digunakan untuk menghemat memori seperti pada tipe data byte. Bedanya short itu 2 kali lebih kecil dibandingkan sebuah in gitu. Terus kita masuk ke contohnya, misalnya itu range dari -32,768 sampai 32,767. Nah, nilai defaultnya adalah 0. Nah, contohnya itu short S sama dengan 10.000, short R sama dengan minus 20.000. Nah, kan itu bisa mengalokasikan dari nilai tersebut menjadi 2 kali lebih kecil dibandingkan dengan in gitu. Terus kita masuk yang ketiga, yaitu in. Ya, kalau in kan biasa kita gunakan untuk mengalokasikan data di dalam Java atau biasa dalam bahasa C juga. In itu sangat
sangat sering digunakan dalam suatu pemrograman. Nah, ini adalah tipe data 32 bit bilangan bulat. Ini digunakan untuk tipe data default untuk nilai integral, kecuali kita mulai concern soal memori. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke contohnya. Misalnya itu kita punya range minus 2,14. Nah, itu sampai dengan 2,14. Nah, itu nilai defaultnya adalah 0. Nah, contohnya in A sama dengan 10.000. Nah, dan in A sama dengan 100.000 dan in B sama dengan minus 20.000 gitu. Nah, selanjutnya kita ke tipe data selanjutnya yang nomor 4, yaitu long. Dimana long adalah tipe data yang memiliki 64 bit bilangan bulat. Nah, terus tipe data tersebut digunakan untuk range data yang lebih lebar, yang lebih luas dibandingkan dengan in. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu adalah float. Float itu adalah tipe data single present atau 32 bit. 32 bit hanya saja dia hanya memiliki 754 floating point. Bahasa sederhananya, float digunakan untuk bilangan pecahan. Nah, tipe data float sebaiknya tidak digunakan untuk nilai-nilai yang presisi seperti mata uang. Nah, misalnya itu defaultnya adalah 0,0. Berarti lebih umumnya float ini beralih ke angka desimal, bukan angka suatu bilangan bulat yang nilainya tetap, atau seperti 10.000, 20.000. Ya, float ini harus memiliki float itu harus disamakan dengan bilangan desimal, seperti contohnya 234,5 itu float. Nah, kalau double itu yang ke-6. Double sendiri adalah tipe data 64 bit. Nah, ini sama dengan float itu memiliki 754 floating point. Nah, tipe data ini umumnya digunakan untuk tipe data desimal. Sebaiknya tipe data double tidak digunakan untuk nilai presis seperti mata uang, tapi double juga bisa digunakan untuk kedua-duanya gitu. Selanjutnya itu boolean ya. Tipe data boolean ini mewakili informasi 1 bit. Nilainya hanya tersedia 2 pilihan, yaitu true dan false. Nah, tipe data ini digunakan untuk menandai kondisi true atau false. Jadi semisalnya ada data yang salah atau benar, itu harus menggunakan data bold. Jadi semisalnya itu hanya memiliki 2 pilihan, data ini salah atau benar gitu. Selanjutnya nomor ke-8 itu char. Nah, char ini, tipe data char ini sebuah karakter 16 bit. Nah, Unicode tipe data char digunakan hanya untuk menyimpan data berupa karakter. Contohnya semisalnya itu A sama dengan A. Nanti kan semisalnya kalau kita memasukkan data itu A sama dengan 10.000. Jadi kita masukkan 10.000 sama dengan apa? Jadi itu sama dengan A. Jadi kita harus menggunakan char, karena char itu kan bentuknya bukan dalam bentuk angka, atau yaitu dalam bentuk karakter, misalnya B, A, C dengan tanda kutip di atasnya. Nah, selesai kita menjelaskan tentang beberapa data tersebut, yaitu ada 8 data tadi. Kita akan beralih ke kembali ke awal, yaitu tentang masalah variabel. Nah, kita belum menjelaskan itu tentang membuat dan menampilkan variabel. Nah, seperti pembahasan yang pertama itu, untuk bisa menggunakan variabel Java, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yaitu seperti struktur penulisan dasarnya ya, seperti ini. Public class hello world. Nah, public static word, main string art, system or print hello world. Nanti hasilnya akan tampil di bawah itu sukses di bawahnya itu ada hello world, kalimat hello world. Nah, terus untuk menampilkan
tersebut kita harus mempunyai strukturnya. Itu pertama tipe datanya. Nah, habis tipe data itu di sampingnya itu nama variabel, baru nilai. Nah, pertama-tama Anda perlu menuliskan jenis tipe data yang akan digunakan untuk variabel. Nah, terdapat dua jenis tipe data, yaitu data primitif atau int, float, double, dan lain-lain, dan tipe data non primitif yaitu string, array, char, args. Nah, untuk menampilkan data ya, untuk yang kedua kita harus menuliskan nama variabelnya. Nah, setelah penulisan nama variabel jangan lupa itu tulis tanda titik koma. Tanda titik koma yaitu titiknya di atas, komanya di bawah, sebagai penutup, sehingga contoh penulisannya itu akan seperti yang saya tulis ini, yaitu string out system dalam kurung kutip hello world terus tutup kurung. Nah, ini kan ada tanda titik 2 koma. Nah, itu sebagai penutup agar sistemnya itu ya tidak berjalan terus dan tidak error juga. Nah, dimana juga di sini ada tanda kurung kurawal, yaitu ada kurung kurawal untuk kelasnya sendiri dan ada tanda kurung kurawal untuk metodenya. Nah, terus yang terakhir yaitu kita bisa memulai menampilkan isi variabel. Nah, misalnya itu adalah sistem out print. Nah, kita masukkan saja di dalam sistem out print itu nama atau nama dengan tanda kutip 2. Dan berikut adalah contoh program yang seperti saya tuliskan ini. Nah, itu ada beberapa contoh yang saya tuliskan. Nah, selanjutnya itu dari contoh yang saya tuliskan ini ya, saya membuat variabel produk dengan tipe data string dan variabel agar sebuah kalimat dengan tipe data masih dengan kata string. Nah, selanjutnya berikut tampilan dari program sederhana. Nah, jadi hasilnya akan berada di bawah sini. Nah, hasil dari pemrograman. Nah, terus itu kita masuk ke lokal variabel atau variabel lokal. Nah, itu variabel yang hanya dideklarasikan atau dibuat dalam metode. Nah, di dalam metode kan ada variabel lagi. Nah, konstruktornya dan bloknya itu ya variabel lokal pada Java itu dibuat ketika metode atau konstruktor dijalankan dan akan dihapus setelah selesai dijalankan. Itu karena variabel lokal hanya dibuat di dalam metode maupun konstruktor, maka variabel lokal hanya dapat digunakan di dalam metode maupun konstruktor tempat variabel tersebut dideklarasikan gitu. Selanjutnya dari beberapa tadi itu kita juga ada instance variabel atau bisa disebut dengan deklarasi di luar metode ya. Konstruktor maupun blok, tetapi masih di dalam sebuah kelas, tidak akan keluar dari kelas walaupun itu datanya itu di luar dari metode. Nah, variabel kelas itu sendiri dideklarasikan dalam kelas sebelum atau sesudah digunakan. Jadi misalnya kita mau buat sebuah program, nah sebelum kita memasukkan metodenya kita harus memasukkan instance variabelnya dulu. Nah, di luar dari kelas atau itu sebelum metode dibuat. Nah, bisa juga setelah kita membuat kelasnya kita memasukkan metode terus tutup dengan kurung kurawal. Nah, di bawah kurung kurawal dari metode tersebut kita bisa membuat instance variabel. Yang penting itu masih di dalam kelas, belum di luar kurung dari kelas. Jika sudah di keluar kurung kelas itu maka hasilnya akan error gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke static variable. Nah, static variable sendiri atau bisa kita sebut dengan variabel kelas, nah atau variabel statik adalah variabel yang dideklarasikan menggunakan keyword statik di luar metode, nah konstruktor maupun blok, tetapi masih di dalam suatu kelas, sama halnya dengan instance variabel tadi. Hanya saja
variabel statik ini dibuat ketika suatu program dijalankan dan akan dihapus ketika program tersebut berhenti gitu. Atau penggunaan modifier akses seperti privat, public, protected dapat digunakan untuk static public gitu. Static variable gitu. Nah, selanjutnya setelah kita menjelaskan tentang penggunaan variabel di Java, kita beralih ke pembahasan yang tadi, yaitu tentang data primitif dan non primitif ya. Data primitif tadi sudah saya jelaskan, itu ada 8. Nah, data primitif sendiri adalah tipe data yang telah terdefinisi atau supported di suatu bahasa programmer. Nah, contohnya pada Java adalah byte, short, int, long, char, float, double, dan bool. Itu semuanya adalah data primitif. Nah, memiliki fungsi-fungsi tersendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke data non primitif. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan data non primitif itu seperti apa. Nah, data non primitif adalah tipe data yang tidak terdefinisi secara default atau bukan sebagai supported oleh suatu bahasa pemrograman, melainkan didefinisikan sendiri oleh programmer tersebut, atau biasanya juga disebut sebagai reference object gitu. Nah, contoh dari non primitif data ini adalah array. Saat kita membuat array, kita dapat definisikan sendiri, atau programmer sendiri yang akan mendefinisikan tentang data yang akan dibuat gitu. Atau tipe data untuk anggota atau member dari array tersebut. Misalnya array tersebut tipe data integer, string, dan sebagainya. Dan bahkan dapat menggunakan tipe data dari objek person saat kita menyimpan data person dalam suatu array. Untuk saat ini cukup pahami bahwa kita dapat menciptakan tipe data sendiri dalam array maupun tidak gitu. Hal tersebut akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya. Jadi di pembahasan selanjutnya akan saya jelaskan sedikit tentang tipe data non primitif atau tipe data yang dibuat oleh programmer sendiri, yang bisa didefinisikan oleh seorang programmer, bukan seperti data primitif yaitu sudah terdefinisi oleh suatu bahasa pemrograman Java. Jadi untuk data primitif itu adalah suatu objek dapat terdiri dari variabel yang menggunakan tipe data primitif itu. Contohnya objek mobil, di dalamnya pasti ada data mengenai jumlah ban, atau itu masih ada primitif yang menggunakan integer. Mengenai kapasitas mesin, itu primitif juga bisa menggunakan double gitu. Untuk saat ini cukup diketahui mengenai objek. Nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat objek sendiri dengan menggunakan kelas gitu. Nah, terus biasa juga banyak orang bertanya mengapa string tidak masuk dalam primitif data tipe data Java pada Java. Nah, pertanyaan ini yang sering diajukan terkait dengan topik primitif data tipe. Nah, jawabannya karena string memiliki metode. String memiliki metode. Nah, untuk memasukkan ide dan didefinisikan satu variabel dengan tipe string, maka Anda dapat lihat string tersebut memiliki banyak sekali metode. Salah satunya itu ciri primitifnya. Nah, dari penjelasan tentang data non primitif itu bisa kita simpulkan bahwa data non primitif itu hanya menggunakan string, array, dan sebagainya. Dan data non primitif itu kita bisa mendefinisikan sendiri atau kita bisa membuatnya, terus nanti programmer yang membuatnya tersebut yang akan mendefinisikan data tersebut gitu. Nah, untuk penjelasan dengan data tentang Java mungkin hanya segitu saja yang saya ketahui, dan ada beberapa hal yang janggal seperti mengenai tentang penggunaan
data primitif, data non primitif itu sedikit masih agak kurang kurang dari masih kurang masih kurang jelas untuk kalau saya sendiri yang menjelaskan, karena saya juga di sini masih belajar. Jadi karena penjelasan tadi itu agak sudah lebih dari cukup saya rasa, karena semuanya sudah saya jelaskan. Jadi saya akan menambahkan sedikit tentang aturan penulisan variabel. Nah, di aturan yang harus diikuti diantaranya adalah nama variabel tidak menggunakan kata kunci dari Java, yaitu reserved word seperti if, for, switch case, dan for loop, while loop, apalah segala macam. Dan nama variabelnya tidak boleh huruf. Nah, tidak boleh huruf, nama variabelnya boleh menggunakan huruf angka 0 sampai 9. Nah, garis bawahnya underscore dan simbol dolar. Nah, namun penggunaan garis bawah dan simbol lebih baik dihindari, karena itu biasa mengakibatkan itu data dengan program itu menjadi error. Nah, terus nama variabel harus menggunakan huruf kecil. Nah, karena Java menggunakan gaya camel case, jadi dia harus menggunakan huruf kecil. Ya, misalkan itu harus nama variabelnya itu jangan menggunakan huruf besar gitu. Terus apabila, yang terakhir, apabila variabel lebih dari satu kata, maka kata kedua ditulis dengan diawali dengan huruf besar dan seterusnya. Nah, misalnya kan kita menuliskan ini data kedua. Terus kalau kita spasi, maka aslinya itu akan ini, D-nya itu akan menjadi huruf kapital karena kita spasi terus, dan di dalam itu ada dua suku kata, maka kata pertama itu diawali dengan huruf kecil dan kata kedua diawali dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya itu tentang konversi tipe data. Konversi tipe data itu merubah jenis atau yang lain gitu. Kenapa kita harus perlu konversi tipe data? Karena untuk menjawabnya saya ingin karena untuk menjawabkan seperti yang saya akan berikan contoh seperti air yang bentuknya cair itu tidak bisa disimpan di dalam kardus, karena itu air harus dikonversikan dulu menjadi bentuk padat atau es agar bisa disimpan di dalam kardus. Nah, begitu juga dengan variabel tipe data string, tidak bisa disimpan dalam variabel dengan tipe data integer. Kita harus konversikan data tersebut menjadi sebuah angka, misalnya kan integer parse in variabel. Nah, itu dalamnya variabel. Nah, variabel tersebut kita ubah menjadi sebuah angka seperti integer parse in 1,2 gitu. Untuk yang kedua itu seperti misalnya ada data kita integer value of. Nah, itu kita bisa ubah ke angka 2,1 atau 3,1. Nah, kalau untuk cara ketiga itu seperti objek. Nah, objek kan itu berarti itu dalam bentuk variabel. Nah, objek itu kita bisa ubah dengan objek dot to in. Nah, di dalamnya itu kosong. Nah, untuk cara keempat itu in variable. Nah, in variable itu kita misalkan dalam kurung in, terus tutup kurung itu di luarnya variabel. Nah, selanjutnya kita tutup dengan titik koma. Nah, jadi hasilnya akan jadi nanti di bawahnya itu in 2,1 atau 3,1 tuh. Selanjutnya kita kalau ada yang belum dipahami, maksudnya silahkan, mungkin kalau misalnya masih ada yang kurang jelas itu mungkin saya masih kurang paham untuk menjelaskan bagaimana caranya tentang menjalankan sebuah program, karena di sini kan saya masih belajar dan mungkin tentang sistem Java saya masih kurang paham karena sudah beberapa hari ini masih menjelaskan tentang C++. Nah, kalau C++ mungkin agak lebih dikuasai sedikit. Kalau untuk Java mungkin agak masih belajar untuk penjelasannya, penggunaan data, penggunaan variabel, perbedaan data primitif dan non primitif, terus memori yang digunakan di dalam data primitif dan non primitif. Itu mungkin agak saya jelaskan sedikit mungkin, tapi dengan bacaan tuh.
Nah, untuk memori dari data tersebut, data primitif dan non primitif seperti sudah saya jelaskan tadi, yaitu seperti int itu ada 32 bit bilangan bulat. Nah, itu kan sudah jelaskan untuk data primitif. Kalau eh, data non primitif kan itu agak mengarah ke string, array. Nah, kita masuk ke tipe data referensi. Itu datanya ini dalam bentuk kelas. Nah, seperti kita tahu, kelas dapat diartikan sebagai kerangka yang mendefinisikan variabel dan metode umum dari suatu objek. Nah, hal ini dapat diartikan antara metode dan variabel yang mengacu pada suatu objek. Jadi di dalam kelas itu ada beberapa metode dan variabel, tapi di dalam variabel dan metode tersebut itu lebih mengarah ke objek. Jadi di dalam suatu kelas itu yang lebih nampak dari program tersebut, dari program tersebut, itu adalah objek yang akan diprogram di dalam suatu aplikasi Java gitu. Nah, selanjutnya itu array. Nah, saya tadi belum jelaskan tentang array. Tipe data ini memiliki kemampuan untuk menggunakan suatu variabel yang menyimpan dengan lebih efektif. Nah, sebuah array akan menyimpan beberapa item data yang memiliki tipe. Nah, tipe data yang sama dalam sebuah blok memori yang berkaitan kemudian dibagi menjadi beberapa slot. Nah, itu sekumpulan metode yang hanya memuat deklarasi gitu, dan struktur metode tanpa detail implementasinya. Nah, terus selanjutnya itu data interface. Ini data yang terakhir, itu interface merupakan sekumpulan metode yang hanya memuat deklarasi dan struktur metode tanpa detail implementasinya gitu. Sedangkan detail dari metode berada pada kelas yang mengimplementasikannya. Itu interface digunakan bila kita ingin mengaplikasikan suatu metode yang spesifik, tidak diperoleh dari suatu proses inheritance yang lebih terbatas. Nah, tipe data yang boleh pada interface hanya tipe data konstan. Nah, jadi untuk penjelasan tersebut mungkin agak kurang bisa dipahami karena dari bahasa penjelasan dan struktur penjelasan kurang teratur, mungkin agak lebih memiliki banyak kekurangan. Jika memang ada kekurangan dari penjelasan tersebut, mohon bantuan untuk memberikan saran atau komentar agar saya lebih dapat menjelaskan tentang struktur penggunaan Java dan semua apa yang terkandung di dalam aplikasi Java. Mungkin itu dari saya. Karena penjelasan tersebut sudah agak terlalu panjang, dan untuk pengenalan Java sendiri kan kita bisa ketahui untuk struktur pada dasarnya, yaitu seperti bentuk kelas, metode, dan kurung perawal yang harus digunakan di dalam kelas, atau kurung perawal yang harus metode yang harus kita buat. Maksudnya kalau di dalam C kan itu bisa jadi seperti switch case. Switch case itu kan bisa dalam bentuk pilih, jadi case yang satu itu bisa kita buat dalam kelas. Nah, seperti metode pertama, metode kedua. Nah, untuk nama-nama metode sendiri kan bisa kita ubah dengan keinginan kita sendiri, sama halnya dengan data non primitif tadi, itu hanya bisa didefinisikan oleh seorang programmer gitu. Nah, jadi untuk output, untuk hasil runningnya, itu hasil running dari sebuah program itu akan menghasilkan dengan tulisannya itu bold successful. Nah, di bawahnya akan menampilkan itu hasil dari program yang akan kita buat gitu. Jadi untuk pengenalan Java saya rasa sudah cukup, dan penjelasan tentang perbedaan data primitif dan non primitif, penggunaan memori data primitif dan non primitif, serta penggunaan variabel dalam Java itu mungkin sudah jelas. Jadi mungkin sekian dari saya. Saya atas nama Fitra Ramadan. Jika ada kesalahan atau sebuah kata yang kurang berkenan dalam penjelasan tersebut, saya mohon maaf.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.